Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Al Hikmah, NIM 202405010131, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas rangkuman materi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Ada 5 judul besar yang saya akan bahas pada video kali ini. Yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi, teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Yang ketiga, teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan. Yang keempat, teori produksi dan biaya produksi, dan yang kelima yaitu pasar persaingan sempurna. Untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Ruang lingkup ilmu ekonomi meliputi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan seperti pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran. Aspek-aspek dasar ilmu ekonomi ada kepemilikan dan distribusi kekayaan dan pengolahan sumber daya. Adapun aplikasi teori ekonomi, yang pertama yaitu teori ekonomi mikro dan makro membantu menganalisis berbagai fenomena ekonomi dan merumuskan kebijakan, dan pemahaman konsep dasar ekonomi penting untuk pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan publik. Kita masuk ke penjelasan materi kedua, yaitu teori permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, teori permintaan. Hukum permintaan, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga barang, pendapatan, selera, harga barang substitusi atau komplementer, dan ekspektasi masa depan. Kurva permintaan menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta. Yang kedua, teori penawaran. Hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan, dan begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang, biaya produksi, teknologi, pajak atau subsidi, dan ekspektasi produsen. Kurva penawaran menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Dan yang ketiga, keseimbangan pasar. Terjadi saat jumlah permintaan sama dan jumlah penawaran pada tingkat harga tertentu. Perubahan permintaan atau penawaran akan menggeser titik keseimbangan, mempengaruhi harga dan jumlah keseimbangan. Analisis keseimbangan pasar membantu memahami penentuan harga dan kuantitas barang di pasar. Kasus perubahan keseimbangan. 4 kemungkinan perubahan: permintaan bertambah atau berkurang, penawaran bertambah ataupun berkurang. Bergeser kurva permintaan atau penawaran akan mempengaruhi harga dan jumlah keseimbangan. Nah, di sini kita akan menjelaskan ke materi yang ketiga, yaitu teori nilai guna dan analisis kurva kepuasan. Ekonomi mikro fokus pada perilaku konsumen, termasuk mengapa konsumen membeli lebih banyak saat harga turun dan sedikit saat harga naik. Tiap individu memiliki prediksi pendapatan dan daftar barang yang ingin dibeli. Tugas rumah tangga adalah memaksimalkan pendapatan terbatas untuk mencapai kesejahteraan, namun kebanyakan gagal karena kesalahan estimasi dan impulsif buying. Teori nilai guna. Di sini ada definisinya seperti utility, yaitu teori nilai guna menjelaskan manfaat barang atau komoditas dengan permintaan sebagai kebutuhan manfaat. Yang berikutnya ada utilitas marginal dan total, yaitu pertambahan atau pengurangan kepuasan dari konsumen satu unit barang, jumlah total kepuasan dari konsumsi beberapa orang. Jenis-jenis nilai guna. Yang pertama ada tempat, yaitu produk harus tersedia di lokasi mudah dijangkau. Yang berikutnya itu bentuk, nilai dari kombinasi bahan atau bagian untuk produksi. Yang berikutnya itu waktu, produktivitas akses produk sesuai waktu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan, nilai dari perubahan kepemilikan produk. Aplikasi teori nilai guna. Yang pertama ada pemilihan produk. Konsumen memilih produk dengan nilai guna tertinggi. Berikutnya analisis trade-off, menghadapi pilihan antara produk dengan karakteristik berbeda. Yang berikutnya segmentasi pasar, identifikasi grup konsumen dengan preferensi serupa. Yang berikutnya ada penetapan harga, harga disesuaikan berdasarkan nilai guna konsumen.
Dan inovasi produk baru, meningkatkan nilai guna bagi konsumsi target. Dan yang terakhir, perilaku pembelian berulang, yaitu loyalitas merek karena nilai guna tinggi. Optimasi kepuasan konsumen. Yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, personalisasi pengalaman. Yang keempat, responsif umpan balik. Yang kelima, pelatihan karyawan. 6, komunikasi yang jelas. 7, program loyalitas. 8, inovasi berkala. Kita masuk ke penjelasan materi yang keempat, yaitu teori produksi dan biaya produksi. Definisi produksi sebagai proses mengubah input menjadi output. Biaya produksi mencakup semua pengeluaran untuk faktor produksi dan bahan mentah. Teori produksi memiliki fungsi, yaitu menunjukkan hubungan antara input dan output. Macam-macam produksi, ada produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Hukum penurunan hasil tambahan menjelaskan bahwa penambahan input akan meningkatkan output hingga titik tertentu, setelah itu hasil tambahan menurun. Konsep dasar perusahaan. Perusahaan sebagai bahan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan perusahaan memenuhi kebutuhan, meningkatkan penjualan, dan menjaga stabilitas. Analisis jangka pendek menggambarkan hubungan antara tenaga kerja dan tingkat produksi. Terdapat 3 tahap dalam analisis. Yang pertama, meningkatkan total produksi. Yang kedua, produksi maksimum tercapai. Yang ketiga, penambahan tenaga kerja, menurunkan total produksi. Nah, yang materi terakhir yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna, model ideal dalam banyak penjual dan pembeli tanpa mempengaruhi harga produk, homogen, informasi transparan, dan kebebasan untuk keluar pasar. Definisi pasar persaingan sempurna yaitu struktur dengan banyak penjual dan pembeli. Harga pasar ditentukan interaksi permintaan dan penawaran. Ciri-cirinya seperti banyak penjual, produk homogen, informasi sempurna, mobilitas sumber daya, tanpa hambatan masuk ataupun keluar harga pasar. Mungkin itu saja penjelasan kelima materi tadi. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.